Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alpia Farhatunisa dari kelas 3B Akuntansi Pagi, Perguruan Tinggi Latansa Masiro. Saya akan menjelaskan mengenai data deret berkala. Bagian 1 statistik deskriptif, yaitu ada pengertian statistika, penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan angka indeks. Deret berkala dan peramalan. Yang pertama ada analisis tren, yaitu linear, kuadratis, eksponensial. Data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Manfaat analisis data berkala adalah mengetahui kondisi masa mendatang. Peramalan kondisi masa mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Komponen data berkala. Yang pertama tren, variasi musim, variasi siklus, dan variasi yang tidak tetap atau irregular. Tren, suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Tahun X tren positif dan tahun X tren negatif. Metode analisis tren. Yang pertama metode semi rata-rata. Membagi data menjadi 2 bagian. Menghitung rata-rata kelompok 1 yaitu K1 dan kelompok 2 yaitu K2. Menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan K2 dikurangi K1 per tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1. Merumuskan persamaan tren Y sama dengan A tambah BX. Contoh metode semi rata-rata. Tahun 1996 pelanggan yaitu 4,2, nilai X tahun 1997 min 1, nilai X tahun 2000 min 4, K1 tahun 1997 pelanggan yaitu 5,0, rata-rata 4,93, nilai X tahun dasar 1997-nya 0, dan nilai X tahun dasar 2000 min 3. Tahun 1998, pelanggan yaitu 5,6, nilai X tahun dasar 1997 1, dan nilai X tahun dasar 2000 min 2. Tahun 1999, pelanggan 6,1, nilai X tahun dasar 1997 2, dan nilai X tahun dasar 2000 min 1. K2 tahun 2000, pelanggan 6,7, rata-rata 6,67, nilai X tahun dasar 1997 3, nilai X tahun dasar 2000 0. Tahun 2001, pelanggan 7,2, nilai X tahun dasar 1997 4, dan nilai X tahun dasar 2001. Y tahun 1997 sama dengan 4,93 ditambah 0,58X, Y tahun 2000 sama dengan 6,67 ditambah 0,58X, B sama dengan 6,67 dikurangi 4,93 per 2000 sampai 1997, B sama dengan 0,58. Metode analisis tren. Metode kuadrat terkecil. Menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Y sama dengan A tambah BX. Contoh metode kuadrat terkecil. Tahun 1997, pelanggan 5,0, kode X min 2, Y kali X min 10,0, X kuadrat 4. Tahun 1998, 5,6 min 1 min 5,6 kuadrat 1. Tahun 1999, 6,1, 0, 0, dan 0. Tahun 2000, 6,7, kode X 1, 6,7, dan X kuadrat 1. Tahun 2001, 7,2, kode X 2,
14,4 dan X kuadrat 4. Pelanggan Y berjumlah 30,6, YX berjumlah 5,5 dan X kuadrat yaitu 10. Metode analisis tren. Metode kuadratis. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren tidak bersifat linear. Metode kuadratis adalah contoh metode non-linear. Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat. Contoh metode kuadrat. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini contohnya 1997, Y5,0, X min 2, X Y min 10,00, X kuadrat 4,00, X kuadrat Y 20,00, dan 16,00 seterusnya sampai tahun 2001 sama contohnya. Selanjutnya ada metode analisis tren. Tren eksponensial. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu yaitu X, dinyatakan sebagai pangkat untuk mencari nilai A dan B dari data Y, dan X digunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan A dalam kurung 1 tambah B kuadrat. Contoh tren eksponensial. Di sini contoh tren eksponensial bisa dipelajari ya teman-teman. Selanjutnya ada analisis variasi musim, yaitu metode rata-rata bergerak. Variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun. Produksi padi pemusim. Variasi musim produktif pertanian. Pergerakan inflasi tahun 2002. Variasi inflasi bulanan. Indeks saham PT Astra Agro Lestari Maret 2003 yaitu variasi harga saham harian. Variasi musim dengan metode rata-rata sederhana. Januari pendapatan 88, nilai bulan ini per nilai rata-rata dikali 100 yaitu 88/95 dikali 100, 9 indeks musimnya 93. Jadi masih sama ya teman-teman, ke bawahnya juga tinggal dikali aja. Metode rata-rata dengan tren. Metode rata-rata dengan tren dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Oleh sebab itu, nilai tren Y harus diketahui dengan persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Metode rata-rata tren. Dan ini masih sama cara penghitungannya dari bulan Januari sampai bulan Desember dan bisa dipelajari sendiri. Selanjutnya ada analisis siklis, yaitu siklus spektral. Variasi siklus. Siklus Y sama dengan T kali S kali C kali I, maka TCI sama dengan Y atau S, CI sama dengan TCI atau T, di mana CI adalah indeks siklus. Contoh siklus. Triwulan 1, Y 22, T 17,5, tahun 1998, triwulan 2, Y 14, T 17,2 dan S 95, TCI sama dengan Y atau S 14,7, CI, TCI atau T sama dengan 86, triwulan 3, pada tahun 1998, Y 8, T 16,5, S 51, TCI sama dengan Y atau S 15,7, CI sama dengan TCI atau C 93 dan C 92. Triwulan 1 pada tahun 1998, Y 25, T 16,5, S 156, TCI sama dengan YS 16,0, CI sama dengan TCI atau T 97 dan C 97.
tahun 1999. Triwulan 2 yaitu Y15, T16,1, S94, TCI sama dengan Y atau S 16,0, CI atau TCI T sama dengan 99 dan C-nya 100. Triwulan 2-nya Y8, T 15,8, S49, TCI sama dengan Y atau S 16,3, CI sama dengan TCI atau T 103 dan C-nya 102. Triwulan 1 pada tahun 1999, Y-nya 26, T 15,4, S 163, TCI sama dengan YS 16,0, CI sama dengan TCI atau T 104 dan C 104. Tahun 2001 triwulan 2. Y14, T 15,1, S 88, TCI 15,9, CI 105 dan C 105. Triwulan 3 pada tahun 2000, Y8, T 14,3, S 52, TCI 15,4, CI 105 dan C 106. Triwulan 1 pada tahun 2000, Y24, T 14,3, S 157, TCI 15,3, CI 107 dan C-nya 108. Tahun 2001 triwulan 2. Y-nya 14, T 14,0, S 89, TCI 15,7, CI 112. Triwulan 3 pada tahun 2001, Y 9 dan T 13,6. Gerak tak beraturan. Siklus. Ingat, Y sama dengan T kali S kali C kali I. TCI sama dengan Y atau S. CI sama dengan TCI atau T. Dan I sama dengan CI atau C. Bisa dilihat perkembangan inflasi dan suku bunganya. Gerak tak beraturan. Triwulan 1, CI atau TCI sama dengan TCI atau T 86. Tahun 1998 triwulan 2, CI 93, C 92 dan I-nya 101. Triwulan 3, 97 CI, C 97 dan I 100. Triwulan 1, 99 CI, C 100 dan I 99. Tahun 1999 triwulan 2, CI-nya 103, C 102 dan I 101. Triwulan 3, CI 104, C 104 dan I 100. Triwulan 1, 105 CI-nya, C 105 dan I-nya 100. Tahun 2000 triwulan 2, CI 105, C 106 dan I 99. Triwulan 2 tahun 2000, triwulan 3 tahun 2000, CI 107, C 108, I 99 dan triwulan 1, CI sama dengan 112. Selanjutnya, pengolahan analisis deret berkala dengan mikroskop Excel. Masukkan data Y dan data X pada sheet mikroskop Excel, misalnya data Y di kolom A dan X pada kolom B dari baris 1 sampai 5. Klik ikon Tools, pilih data analisis dan pilih Simple Linear Regression. Pada kotak tertulis Y variabel Rank, masukkan data Y dengan memblok kolom A atau A1 atau A5. Pada X variabel Rank, masukkan data X dengan memblok kolom B atau B1 atau B5. Anda klik OK, maka hasilnya akan keluar Y sama dengan A tambah BX. A dinyatakan sebagai intercept dan B sebagai X variabel 1 pada kolom koefisien. Ini contohnya, boleh yang punya laptop atau komputer bisa dipraktekkan di
langsung. Dan ini contohnya teman-teman, bisa diperhatikan dan bisa langsung dipraktekkan. Terima kasih, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.